Renungan Harian Katolik, Sabtu 2 Mei 2026. Jalan, kebenaran, dan hidup. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Saudara-saudara, orang yang mau ketujuan harus tahu jalan yang perlu dilewati. Supaya tidak tersesat, diperlukan persiapan seperti menyediakan peta, menggunakan Google Map atau Global Positioning System (GPS). Yang paling mudah bertanya kepada orang lain. Malu bertanya sesat di jalan, menjadi kata bijak yang harus dipatuhi. Kepada Filipus dan para rasul, kita mendengar sabda Yesus yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tiga pokok yang sangat erat berhubungan satu sama lain dikaitkan dengan inti hidup beriman kita. Tujuan hidup beriman adalah untuk mendapatkan keselamatan atau hidup kekal. Yesus mewahyukan diri sebagai jalan. Lewat Dia, setiap orang akan sampai rumah Bapa, tempat keselamatan itu disediakan. Tentu ada banyak tawaran jalan lain, tetapi segera Yesus menambahkan kata kebenaran. Itulah jaminan bahwa jalan ini benar-benar jalan yang mengarah pada tujuan sejati. Tak jarang ada tawaran jalan lain, tetapi kita tidak tahu apakah jalan itu memang layak kita lewati dengan aman dan pasti sampai tujuan. Oleh karena itu, kita perlu kritis dan menggunakan macam-macam pertimbangan untuk dapat mengambil jalan aman dan tepat. Oleh karena itu, Yesus masih menambahkan kata hidup untuk meyakinkan bahwa jalan dan kebenaran itu terikat dengan hidup, yaitu hidup kekal yang memang menjadi tujuan akhir hidup orang beriman. Dengan demikian, sabda Yesus ini sungguh meyakinkan dan dapat menjadi pegangan setiap orang beriman untuk dapat diselamatkan dan kembali ke rumah Bapa. Marilah kita ikuti segala perintah dan sabda Yesus yang menyelamatkan itu. Setiap orang beriman pasti memiliki kebanggaan akan agamanya masing-masing yang diyakini sebagai jalan hidup dan keselamatan. Tidak jarang juga pemeluk agama jatuh pada kebanggaan ekstrim terhadap agamanya dengan memusuhi atau membenci agama lain. Kita pengikut Tuhan Yesus pun harus bangga karena iman kepada Yesus, sebab Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada orang yang datang kepada Bapa tanpa melalui dirinya. Sebaik apapun jalan, kalau tidak dijalani, jalan tidak ada maknanya. Demikian juga kebanggaan kita akan iman kepada Yesus tidak akan menghantar orang sampai pada kebenaran dan hidup, kalau hidupnya tidak berjalan di jalan Yesus sendiri. Karena itu, kita dipanggil untuk mendengarkan nasihat Santo Paulus untuk selalu memegang teguh sabda Tuhan dalam kitab suci, supaya iman dan kepercayaan kita tidak sia-sia. Berbanggalah saat kita mampu setia menjalani iman kita, kendati harus penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Yesus, tunjukkanlah Bapa kepada dunia. Bukti yang dicari Filipus sudah tampak di depan matanya. Yesus berkata, "Siapa yang telah melihat Aku, ia melihat Bapa. Aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam Aku." Yesus adalah Putra Bapa yang hadir ke dunia sebagai bukti yang paling nyata dari keterlibatan Allah dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Rasul Filipus dan Yakobus muda yang kita rayakan hari ini, tugas kita adalah percaya. Yesus sendiri mengatakan, "Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus merasakan bahwa Filipus masih menyaksikan gurunya, padahal kebersamaan Filipun dan Yesus sudah cukup lama. Mari kita percaya tanpa menuntut bukti,
karena Yesus sendirilah bukti itu, supaya kita bersatu dengan dirinya di dunia ini dan nanti dalam surga. Tuhan Yesus, Engkaulah bukti nyata cinta Bapa kepada dunia. Kuatkanlah kami agar selalu percaya dan bersatu dengan Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.